Ya, ada ancaman yang begitu berat. Ya, siapa orang yang melangkahi pundak orang yang salat pada hari Jumat itu, dia telah membuat jembatan di hari kiamat menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sebaiknya sentuh pada orang di depan, biar dia membuka saf itu yang terbaik, tanpa melangkahi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita melanjutkan kesunahan yang kita bahas kemarin, ya, kesunahan amalan pada hari Jumat. Nah, sekarang masuk kategori yang haram. Nah, ini haram ini hati-hati. Pulang dari ibadah membawa dosa, bukan membawa pahala. Ya. Wa haruma takhattin riqaban nas, diharamkan melangkah yaitu pundak manusia. Sini dikatakan riqab itu leher. Leher pundak ini sama ni. Jadi hari Jumat diharamkan kalau kita melangkahi leher atau pundak ini. Di sini dikatakan sejajar dengan pundak. Jadi kalau ada orang duduk gini berdua kan, nah kita dari belakang melompat kaki itu. Itu dia. Ya. Nah, ini hukumnya jelas haram. Ya, haram. Jadi melangkahi itu dia mengangkat kakinya sekiranya bersejajaran dengan pundak orang yang duduk. Ya, nah, ini pundak ni kan. Saya jamaah di sebelah kanan atau jamaah sebelah kiri. Nah, dia melompat kakinya di atas pundak, ya, di antara dua orang yang duduk. Nah, yang seperti ini hukumnya haram. Ini haram. Tapi kalau melewati di antara manusia, ya, untuk salat di saf yang di depan, itu tidak dikategorikan melangkahi, ya, tidak dikategorikan melangkahi. Kalau dia menerobos saf-saf, ya, dia menerobos artinya tidak melangkah, minta permisi, buka lah gitu, dia menerobos terus sampailah ke depan, itu tidak termasuk melangkah. Pembahasannya nanti kita bahas. Jadi melangkahi pundak ini, ya, dalam kitab-kitab banyak disebutkan, ya, termasuk dalam kitab Ihya, ya, ada ancaman yang begitu berat. Ya, siapa orang yang melangkahi pundak orang yang salat pada hari Jumat itu, dia telah membuat jembatan di hari kiamat menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah membangun jembatan untuk menuju ke neraka. Padahal kita ibadah. Kan datang hari Jumat. Nah, cuma kita tidak mengetahui adab, ya. Adab ibadah itu yang tidak kita ketahui. Dari Ibnu Jurayj, hadis yang mursal disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa yakhutub yaumal jum'ah, sesungguhnya Rasulullah berada di antara kami, ya, pada hari Jumat, beliau sedang khutbah. Idza ra'a rajulan yatakhatta riqaban nas, Nabi lagi khutbah itu memperhatikan ada orang yang masuk dalam masjid melangkahi pundak orang. Hatta taqaddama fajalasa, sampailah dia di depan. Langkah sampailah di depan. Ya, saf depan itu. Nah, kemudian falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam salatuhu, ya, tatkala Nabi telah menyelesaikan salatnya, beliau pun menghadap kepada laki-laki tersebut. Nah, sambil Nabi berkata,
Ya, Nabi mendatangi orang yang melangkahi pundak orang itu. Ya fulan, kata Nabi, ma mana'aka an tujammi'al yawma ma'ana? Apa yang menghalangi engkau untuk dikumpulkan bersama kami? Ya. Apa yang menyebabkan engkau terhalang? Yang menyebabkan engkau tidak berkumpul bersama kami? Ini paham bahasa Nabi itu. Kalau berkumpul bersama kami, datang tu awal sedikit. Ya. Qala ya Nabi Allah, qad jami'tu ma'akum. Hai Rasulullah, kami sudah berkumpul dengan kau ni. Dia tak paham masih. Kami telah berkumpul bersama engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, alam naraka takhatta riqaban nas. Bukankah kami telah melihat engkau tadi melangkahi pundak-pundak orang itu? Nah, itu jawaban Nabi. Nah, ini isyarat kalau kau melangkahi pundak, berarti kau terlambat datang. Udahlah terlambat, mau ngambil tempat di depan. Itu masalahnya. Ya, kalau tidak melangkahi tidak masalah. Kalau ingin ngambil saf depan, datangnya harus awal. Ya. Nah, dan ini menunjukkan isyarat tidak senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dikatakan, ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi engkau untuk salat bersama kami? Alam tarani ya Rasulullah? Bukankah kau telah melihat kami salat bersama engkau? Nabi jawab, ra'aituka ta'annaita wa adaita. Kata Nabi, aku memang telah melihat engkau dan engkau mengakhirkan datangmu dan engkau telah mengganggu orang yang hadir. Nah, itu tadi, betul kau datang, tapi kau telah mengganggu orang lain. Melangkah pundak itu kan mengganggu. Nah, itu masalahnya. Ya. Nah, jadi di sini jelas menunjukkan bahwasanya kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang datang terlambat, keinginannya untuk mengambil tempat di depan. Nah, ya. Baik. Ini semuanya lil ahadits sahihah fi. Karena ada hadis yang sahih menjelaskan tentang hal tersebut. Wal jazmu bil hurmati ma naqalahu Syekh Abu Hamid An-Nass Syafi'i. Dimantapkan hukum haram ini apa yang telah dinukil daripada Syekh Abu Hamid. Abu Hamid ini di sini mungkin dimasukkannya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu gelarnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, beliau menetapkan haram ini sebagaimana nas dari Imam Syafi'i. Wakhtaraha fi Rawdah, sebagaimana juga telah dipilih dalam kitab Ar-Rawdah. Pun sama juga menetapkan haram hukum melangkahi pundak orang pada hari Jumat. Wa 'alaiha katsirun, dan juga ya pendapat ini banyak dari kalangan para ulama. Akan tetapi ada yang berpendapat makruh, ya. Lakin qadiyatul kalami syaikhain al-karahah. Akan tetapi telah ditetapkan perkataan dua guru kami, Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad, menyatakan makruh saja. Tapi banyak ulama mengatakan apa tadi? Haram. Ya, itu ya pendapat yang terkuat. Sebagaimana disarahkan dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu'. La liman wajada furjatu qaddamah. Maka hukum tadi haram menjadi tidak haram bagi orang mendapatkan di depannya masih ada rongga. Falahu bila karahatin takhatta safil wahidin aw itsnain. Maka baginya tidaklah makruh. Baginya tidaklah makruh melangkahi satu saf atau dua saf. Ingat, satu saf atau dua saf. Dia datang
di situ ada yang kosong. Di tengah-tengah saf ada yang kosong. Untuk mencapai tengah-tengah saf dia harus melewati 2 pundak orang. Ya. Dia melangkah masih dibolehkan. Rongganya betul-betul nampak. Nampak ronggah itu kosong betul. Dia melangkahi pundak 1 atau 2. 3 tak boleh. Kalau 3 terlalu banyak dah tu dah. Jadi ngambil tempat yang dekat saja boleh. Yang seperti ini boleh, tak masalah. Jadi sekarang aturnya macam mana ni supaya orang tidak melompati pundak? Yang datang duluan ngambil saf di depan. Di depan penuh, ambil saf yang kedua. Saf kedua penuh, ambil saf yang ketiga. Ini yang datang awal tapi duduk belakang. Dan yang datang lebih awal cari tiang. Itu jadi masalah tu. Cuba kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ikut kitab. Yang datang awal ambil di depan. Oh saya tak mau Pak Ustaz. Kenapa pula? Nanti jadi imam. Tak bakal jadi imam. Imam sudah ditetapkan hari Jumaat. Khatib pun sudah ditetapkan hari Jumaat. Apa yang ditakutkan? Jadi kita harus betul ikut kitab. Yang datang awal ambil saf di depan. Malu di belakang imam ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Penuh saf pertama, ambil saf yang kedua. Dan seterusnya begitulah. Dan sering hari Jumaat sebelum azan dikumandangkan, pengurus masjid selalu mengingatkan dan selalu mengingatkan makmum yang datang masih banyak duduk di belakang. Biasa nak dengar gitu. Tolong jamaah-jamaah, tolong sisap yang kosong di depan. Pernah tak? Sering tu. Bahkan setiap Jumaat diingatkan. Padahal mengambil saf ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Ngapa jadi tidak mau berbuat kebaikan? Ambil saf di depan, itu kebaikan. Senantiasa kata Nabi, seseorang selalu meletakkan dirinya di akhir. Selalu kata Nabi meletakkan di akhir. Akhirnya juga nanti di hari kiamat diakhirkan masuk surga. Masuk surga betul, tapi akhir. Coba bayangkan kita ngantri, orang ramai. Kena terakhir, gimana? Risih tak? Ini yang ramai-ramai ni hari kiamat ni. Orang berantri masuk surga, kena terakhir pula. Manusia bukan miliaran, triliun jumlahnya dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Kena terakhir pula. Jenuhnya luar biasa. Orang udah nikmat-nikmat di dalam, dia masih ngantri di luar. Jangan main-main dengan saf ini. Kecuali memang datang terlambat, tidak masalah. Innamal a'malu binniyat. Ini sengaja meletakkan dia di akhir. Padahal dia datang awal. Dia layak dapat saf yang kedua, ketiga. Diletakkan di terakhir sana, di belakang. Ya, itu jadi masalah. Coba bayangkan nanti di akhirat. Mau masuk surga, manusia begitu ramai, ngantri, kita kena akhir pula. Kalau masuk surga pun dah susah dah. Apa kita masuk? Ya. Jadi kalau kita faham begini, kita tidak akan lagi meletakkan diri selalu di belakang. Jangan buat dosa orang lain. Kadang kita juga buat dosa, kita penuhkan belakang, depan kosong, orang melangkah, kita juga yang buat membantu dia seperti itu. Tanpa kita sadari seperti itu. Ya. Jadi kalau melangkah 1 saf, 2 saf masih diperbolehkan. Kemudian tidak haram juga, tidak makruh wala li imamin lam yajid tariqan ilal mihrab illa bitakhattin. Yaitu kecuali juga bagi imam yang tidak mendapatkan jalan untuk sampai ke mihrab. Ini mihrab nih. Imam datang dari belakang. Dia tidak bisa mendapatkan di mihrab ini, di depan, kecuali harus melangkahi pundak. Maka untuk itu tidak haram. Karena memang imam harus ke depan. Takkan pula imam duduk di belakang?
Dengan begitu bagaimana? Imam melangkah pundak orang, maka tidaklah haram baginya. Tapi yang sebaiknya sentuh badan orang di depan, biar dia membuka, membuka saf itu yang terbaik tanpa melangkahi. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini adabnya, santunnya kuat. Disentuhnya pundak orang tu, mau permisi ni, kita bukalah ni, lewatlah. Coba lihat di Mekah tu, telah pakai permisi itu, langkah. Di Mekah tu kan macam-macam orang datang, apalagi orang Afrika tinggi lagi, nyaman melangkah. Indonesia ni maaf kerana mazhab Imam Syafi'i itu santunnya luar biasa, adabnya luar biasa. Ya. Jadi begitu. Jadi ada pengecualian kalau depan kosong ataupun imam ingin sampai ke mihrab. Cuma sebaik-baik masjid itu ada pintu khusus untuk imam. Macam ini. Jadi imam kau datang langsung jemput dia bawa ke sini. Langsung sini. Tanpa harus melintas depan orang. Kerana imam diharapkan jangan sampai melintas depan jamaah yang begitu banyak. Dia ada jalan pintas itu. Mihrab, tempat wuduk, tempat keluar. Begitu. Baik, sekali itu. Ya, tak perlu kita berpanjang lebar. Sikit saja tambahan pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami.